Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Pagi tadi sekitar jam 5 sah bursa transfer ditutup ya. Seperti prediksi gue, Manchester United nggak melakukan bisnis transfer apapun juga last minute ya, berbeda dari tahun lalu. Walaupun sayang sih, gue bilang sih ya, karena gue masih berharap kita bisa menjual minimal satu pemain lagi gitu ya, untuk ya lumayan lah gitu, benar nggak ketimbang kita banyak Deadwood. Um, tapi gue bakal ngomongin transferan-transferan yang terjadi di hari terakhir tadi ya. Gue nggak bakal ngomongin transferan di liga lain ya, kecuali cuma satu hal doang. Gue pengen ngomong soal Mbappe. Mbappe nggak jadi dijual, nggak kejual lah, ibaratnya nggak kebeli lah sama Real Madrid. Padahal Real Madrid last minute udah ngasih ngebid 200 juta ya, 200 juta lu bayangin, 200 juta dia kasih bid, nggak diterima sama PSG. Dan gue seperti yang gue pernah prediksikan sebelumnya ya, kemungkinan nih kalau sampai nggak deal ini cuma masalah ego ya, egonya si Nasser ya, nggak salah namanya ya, karena ya gitu, dia nggak bisa ngekip pemain yang ya ngekip sesuatu yang dia miliki kan, benar nggak? Kalau feeling gue sih ini masalah ego doang ya. Sultan sih bebas ya, benar nggak? 200 juta ditolak sama dia, padahal kan ya kalian tahu lah, Januari Mbappe udah bisa ngedeal sama Real Madrid, sign kontrak atau apalah gitu kan, untuk pindah secara gratis di Juni nanti, Juni tahun depan gitu loh ya. Cuman dia lebih memilih untuk ya udah, lu pergi secara gratis aja ketimbang dia dapat duit 200 juta. Bayangin aja ya sekarang. Sebenarnya ini bisnis yang bagus banget untuk PSG loh, cuman dia nggak mau. Ya sekali lagi lah, kayak gue bilang, ini kan masalah ego ya, masalah ego ya. Sultan sih bebas kayak lagi ya, Sultan sih bebas ya. Dan juga artinya ya, transfer ya Pogba untuk ke PSG juga udah pasti ketutup lah ya. Oke, kita ngomongin transfer yang terjadi di hari terakhir. Daniel James ya udah sah ya, seperti yang gue udah beritakan ya. Daniel James sah pindah ke Leeds. Harganya sekitar 20, 30 lah, 20 atau 30 gue lupa. Bisnis yang bagus untuk Manchester United. Chelsea, nah ini dia nih, Chelsea dapetin Saul Niguez ya. Gimana komentar gue soal ini? Kecewa sih ya, kecewa ya, karena Saul Niguez tuh harganya cukup murah, 40 juta, bisa bayangin. Cuma kita ngomongin dari kacamata Chelsea dulu ya. Sebenarnya dia perlu nggak perlu Saul Niguez, karena menurut gua Jorginho sama Kante itu levelnya sih di atas Saul Niguez ya. Kalau gua merasanya ya. Oke lah, gue bilang sih Kante paling kuat ya antara bertiga ini. Tapi Jorginho juga gue sering lihat dia di timnas Italia, dan itu dia tuh cukup solid gitu ya. Mungkin dari segi work rate sama intelijensi masih kalah sama Kante, tapi dia bagus gitu loh, benar nggak ya. Dengan adanya Saul Niguez masuk ya, kalau gue bilang sih Kovacic sih harusnya sih jadi cadangan ya. Jadi kemungkinan besar sih tiga orang itu dirotasi ya, Saul Niguez, Jorginho sama Kante ya. Dan dengan jelas ya masa depannya Saul Niguez lah ya kan, karena Kante sama Jorginho kan juga udah mulai tua ya. Jadi sih gitu ya, menurut gue sih perlu nggak perlu ya. Dan artinya juga dengan pindahnya Saul Niguez ke Chelsea, ya sebenarnya sih sayang lah kalau dari kacamata fans MU, karena dia harganya cukup murah, 40 juta ya kan. Dan kalau gue pengen ambil apa ya, sisi yang positifnya adalah ya kita bisa beli Declan Rice gitu sekarang, jujur aja ya. Oke lah, Declan Rice lebih mahal ya, dan itu sih yang gue paling kesel sama Declan Rice tuh, harganya mahal banget ya, sekitar 70-an ya, 70 juta. Ya oke lah, dia orang Inggris gitu, tapi kan harga dia nggak mungkin 70 juta lah, benar nggak sih? Jadi ya tapi anyway, gue selalu bilang Declan Rice itu kalau emang Chelsea mau beli, udah pasti dia bakal milih Chelsea, karena gimana pun juga Chelsea itu ya, dia tuh fansnya Chelsea lah ibaratnya pas masih kecil ya. Jadi kalau dia Chelsea mau beli, udah pasti dia mau pindah. Tapi dengan Chelsea dapetin Saul Niguez, gue bilang sih ya kemungkinannya sangat kecil sekali Chelsea untuk ngejar Declan Rice. Artinya mungkin Desember atau Januari ataupun Juni Juli depan ya, kita bisa ngincar Declan Rice kalau emang Ole masih mau beli Declan Rice ya. Cuman masalahnya itu di harga doang ya. Kalau berdasarkan harga, gue jelas dia lebih milih Saul Niguez ketimbang Declan Rice. Kalau dari segi apa ya namanya, segi permainan skill, menurut gue sih Declan Rice lebih cocok untuk daripada Saul Niguez di kita ya. Karena gue ngeliat Saul Niguez lebih ke arah box to box sih ya, benar nggak sih? Kalau Declan Rice lebih ke arah ya CDM yang mirip-mirip pematik gitu, benar nggak ya? Jadi kalau gue bilang sih Declan Rice kemungkinan besar lebih cocok lah daripada Saul Niguez. Saul Niguez dibeli Chelsea kalau nggak salah loan ya, loan dengan buy option 40 juta ya. Emang gue nggak tahu nih buy optionnya ini harus dibeli atau enggak ya.
feeling gue sih itu emang harus dibeli ya di akhir musim ya. Jadi bayarnya nanti lah ibaratnya sih gitu ya. Jadi sih Chelsea transferan sih cukup lumayan lah gue bilang musim musim ini ya, apalagi nambah Lukaku. Terlepas Lukaku bakal cocok atau enggak main di Chelsea, tapi ya Lukaku punya finishing ya bagus lah, bener nggak, sama all play-nya bagus. Nextnya adalah ada Spurs beli Emerson Royal dari Barcelona. Nah, sorry aja gue nggak ngerti sama Emerson Royal ini siapa ya, dia di posisi apa ya gue nggak tahu. Ya nggak bisa ngomong banyak lah, sorry. Arsenal, wah ini dia nih yang mengagetkan menurut gue. Beli Takehiro Tomiyasu ya. Oke. Satu hal yang gue kalau pas gue baca ini berita yang terbenak di pikiran gue adalah satu. Arteta is here to stay ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini Arteta kayak nggak mungkin keluar ya, karena kalau dia ya kalau board nggak dukung dia udah pasti ya udah nggak dikasih duit gila-gilaan untuk belanja, benar nggak? Ini terakhir ya bayangin udah kalah berapa kali, 3 kali berturut masih dikasih duit untuk beli defender. Kalian bisa lihat lah ya, nggak mungkin ini Arteta dipecat ya. Aku bilang sih ya kecuali dia kalah terus lah 5 kali berturut-turut lagi lah atau gimana, itu mungkin masih langsung dipecat. Tapi feeling gue dia bakal dikasih waktu sampai minimal Desember untuk lihat gimana nanti keadaannya Arsenal ya. Jadi ya dia ya gitulah ya, kalau kalian ngarepinnya atau ya pendukung Arsenal ngarepin udah buru-buru diganti ya, sabar-sabar dulu lah, benar nggak ya, biar Arteta mengeluarkan magicnya gitu kan. Tuh katanya dia kan dekat sama Pep ya kan, mungkin dia suka telepon-teleponan nih gimana nih ngeracik Arsenal nih, gue udah pusing nih bahkan benar nggak ya. Tapi ya gitulah, dengan dikasih duit lagi udah pasti Arteta stay. Sekarang pertanyaannya ya, gue nggak tahu nih Takehiro Tomiyasu ini bagus nggak gitu loh ya. Dari Bologna ya kalau salah ya, dari Serie A ya, mungkin yang nonton Serie A bisa komen ya sebagus apa sih Takehiro Tomiyasu ini ya. Ya mungkin apakah lebih bagus dari Ben White atau enggak gitu. Dan satu hal yang selalu gue bilang, yang gue kritis dari Arsenal maupun fansnya ya, si botak ya, jadi selalu suka pemain mediocre gitu dengan harga-harga yang murah gitu loh, benar nggak? Yang penting murah dan banyak, itu tuh menurut gue sih pemikiran yang sangat salah gitu loh, apalagi untuk klub seperti Arsenal. Ya lu harus star signing, itu penting banget gitu loh, lu harus ada star signing gitu loh. Nggak ya, kalau lu beli yang begitu-begitu mulu ntar nggak kepake, banyak deadwood juga anyway, banyak yang nggak bakal kepake, lu gimana jualnya? Kita aja udah susah-susahan nih jual, benar nggak? Yang namanya Lingard, Pereira, benar nggak kejual-jual. Matic juga udah nggak susah jual. Arsenal pun juga sama, kalau gue bilang ya bakal susah ngejual gitu loh kalau lu dapet ya terlalu banyak beli pemain-pemain mediocre gitu. Kalau gue bilang juga Arsenalnya terlalu banyak gambling ya kan. Lu beli pemain murah ngarepin ntar bisa jadi pemain mahal gitu kan ya, benar nggak? Ya nggak selalu begitu Joni, pemain mahal aja bisa flop, apalagi pemain murah lebih bisa lagi flop. Bukannya enggak ya kan, ya mungkin lu dari 10 pembelian ada satu yang bisa jadi mahal, ya sisanya 9 lu mau gimanain gitu loh, bener kan? Ya jadi nggak tahu lah ya, menurut gue sih Arsenal sih cukup konyol ya. Gue sih jujur aja sih gue lebih baik milih pemain-pemain yang ya secara statistik ya di season sebelumnya bagus gitu loh, walaupun lebih mahal sedikit gitu atau gimana gitu ya, ketimbang ya gitulah, ketimbang apa namanya ngandelin ngandelin kuantitas ketimbang quality gitu loh ya. Jadi ya I don't know lah, it's their problem ya, itu masalah Arsenal lah, bukan kita lah ya. Oke, nextnya kayaknya sih udah nggak ada lagi ya dari untuk klub gede ya. Crystal Palace, Salomon Rondon, ya nggak ada lagi lah. Nah, paling satu lagi lah, Manchester United sama Cristiano Ronaldo lah ya, benar nggak, itu doang ya, dan udah sah lah, dan kemungkinan besar Ronaldo bakal nomor 7. Gua nggak tahu Cavani bakal nomor berapa, dan rumor Cavani bakal pindah gara-gara itu juga udah sah enggak lah gitu loh ya, karena udah di-update di Instagramnya Cavani bakal stay. Ya jadi ya bagus lah, karena kita masih perlu Cavani ya. Jadi nextnya gue bakal bikin video khusus untuk ngomongin Ronaldo ya, karena gue perlu waktu gitu loh untuk apa? Kalau gue langsung bikin video tentang Ronaldo, euforianya tuh terlalu gede gitu loh, ngerti nggak? Jadi gue kayaknya terlalu nggak pakai otak gitu loh ngomongnya, nanti terlalu pakai hati doang saking senengnya. Jadi gue nunggu untuk ya biar gue tenang dulu gitu kan, mikir dulu itu gimana baru gue ngomongin soal Ronaldo. Tapi gue bakal bikin video soal Ronaldo ya. Ya jadi itu doang ya, nggak banyak deal-deal di last minute, cuman Chelsea doang yang bagus.
sama paling Arsenal doang lah ya, karena Daniel James sama Ronaldo kan kita udah tahu dari sebelumnya ya, jadi cuma dua ini doang deal yang di last minute ini. Nggak, Man City nggak nambah apa-apa lagi ya, paling ya Man City tetap Jack Grealish doang. Liverpool sama Ibrahim Konate doang, nggak beli siapa-siapa lagi. Liverpool gue ada bingung nih ya, kenapa dia beli Konate tapi nggak dipakai-pakai. Gue tahu sebelumnya Konate cedera, tapi kan dia udah latihan, harusnya dari 3 minggu ini harusnya udah siap main gitu, kenapa nggak dipakai ya? Aneh juga tuh si Klopp tuh. Oleh sindrom juga tuh nggak mau pakai pemain langsung ya. Anyway, menurut gue MU sama Chelsea transfer window-nya cukup bagus. Di luar dari itu, ya kalau Arsenal sih kalau gue bilang sih Arsenal ya, Arsenal sama Spurs nggak terlalu gimana lah transfer windows-nya. Walaupun Arsenal ngeluarin duit fantastis, tapi gue nggak melihat banyak star signing di tempat dia. Chelsea juga gue bilang sih 11-12 sama kita lah untuk transfer windows inilah ya, sama bagusnya kalau gue bilang. Oke, sekian video dari gue. Gimana menurut kalian transferan MU kali ini ataupun berita-berita transfer di hari terakhir ini gitu loh ya. Tolong komen ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.